Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, banyak saudara-saudaranya ya malam ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oke, ya, agak terlambat tadi ya saya share. Baik, Bapak Ibu Saudara, tadi saat kita memuji menyembah Tuhan, ya pujian kedua ketiga memberi perenungan yang mendalam bagi saya secara pribadi. 2 minggu terakhir, jujur secara pribadi saya bergumul dalam banyak hal, bahkan sampai nggak bisa fokus, ya, nggak bisa fokus dalam artian kalau di jalan itu bingung orientasi mau kemana, perginya kemana. 2 kali 3 kali itu nyasar sama Tante Uji. Loh, mau belok ke kiri, belok ke arah Unika, bablas ke arah kota ya. Nah dia, kok ke sini? Oh ya saya, ya. Ini pergumulan. Kadang-kadang kita mengalami kegelapan dalam pikiran kita sulit fokus dengan apa yang kita pikirkan, apa yang harus kita kerjakan ke depan, ya. Dan menarik, ya rupanya kegelapan itu melanda bangsa-bangsa. Ya, kalau teman-teman baca di Yesaya 9 atau Yesaya 8 bagian yang terakhir itu sebetulnya di King James masuk di Yesaya 9 ayat yang pertama. Bangsa-bangsa dalam kegelapan. Ya, sulit memahami apa yang harus dikerjakan. Ya, bayangkan. Nah, tapi yang menjadi pengharapan bagi setiap kita, ya, itu hadir, ya. Pertanyaannya, kabar baik apa, ya, yang menjadi pengharapan bagi setiap orang, setiap bangsa-bangsa? Kabar baik apa? Good news itu dicari, ya. Kalau kita ketemu selalu jabat tangan, apa kabarnya? Kan begitu kan? Oh, kabar baik. Betul enggak? Yang ada di ucapan kita. Kadang-kadang di pikiran, di hati kita beda, betul? Ya saya ditanya, ya Jumat minggu kemarin, ya apa kabarmu? Baik Pak. Dalam hati saya harus mempertanggungjawabkan pekerjaan yang gak sempurna karena dituntut, ya. Tapi saya tetap menghormati beliau dan saya hampiri, saya datang dan saya mengucapkan kabar baik. Sehat Pak? Sehat. Dia bilang begitu. Saudara, kabar baik dinanti-nantikan bangsa-bangsa. Dan itu is coming. Kabar baik itu datang. Ya. Memang ini bulan Desember ya. Kita banyak bicara tentang Natal, sukacita Natal. Ya, sukacita surgawi yang datang. Seperti apa kiranya? Nah, kita lihat ini Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Saya hanya kutip. Namun perikop yang nanti akan kita renungkan bukan berasal dari Lukas 2 ya. Namun ini satu gambaran yang menarik ya. Gembala-gembala ketika dia di padang gurun ya, di padang rumput, dia dihampiri oleh malaikat Tuhan menyampaikan kabar sukacita, kabar baik, good news. Ya, apa isinya? Ya, maka kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Ya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu sukacita besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Saudara-saudara, warta sukacita itu disampaikan kepada gembala. Kita tahu gembala ini bukan pribadi yang luar biasa ya. Suatu strata profesi yang paling rendah di hadapan orang Yahudi, orang Ibrani. Namun sukacita itu dinyatakan kepada mereka. Menarik. Tuhan tidak datang kepada kalangan yang tinggi, orang-orang kaya yang punya jabatan, punya posisi, kedudukan yang tinggi. Tapi justru Tuhan lewat malaikat menyampaikan kabar sukacita itu, kesukaan besar ya untuk seluruh bangsa. Artinya tidak hanya bagi orang-orang Ibrani atau orang Yahudi saat itu. Ya.
Ini terbuka, menarik. Padahal ada satu pernyataan, keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi, ya kan? Nah, ada 3 pribadi yang disebut oleh malaikat: Juru Selamat, Kristus, Tuhan. Juru Selamat ini dinanti-nantikan, ya. Maka Matius 1 ayat 23, ketika malaikat dalam mimpi menghampiri Yusuf, namai nama anakmu Immanuel dan Yesus. Ya, Yesus artinya juru selamat, keselamatan. Ya, tadi pujiannya bagus banget. Misal sudah pilih yang bagus. Kesukaan, sukacita, keselamatan, ya. Itu sudah mewakili. Ya, lalu Kristus. Kristus ini nama gelar dari Yesus. Ya, Kristus, Yesus, Yesus Kristus sama, yang diurapi, yang ditetapkan Allah untuk memimpin, menjadi raja atas orang Yahudi. Dan yang paling tinggi sebagai Tuhan. Nah, saudara, rupanya kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia memberikan kesukaan besar. Tidak terbatas bagi kelompok tertentu, kalangan tertentu, atau bangsa tertentu, tapi seluruh bangsa. Ya, ini menjadi sukacita buat kita. Saya pribadi menemukan rahasia yang menarik. Sepertinya sederhana ya. Kita sering baca ayat ini loh, tahun ke tahun ketika Natal, ya. Tapi saya dapatkan suatu hal, oh Tuhan, kalau Engkau nggak pernah hadir bagi seluruh bangsa, hari ini pun Indra nggak akan diselamatkan. Betul? Ini sukacita kita loh, semuanya, nggak hanya saya. Saya, Anda, kita semua merasakannya. Oke. Nah, kita akan mulai di 1 Yohanes. Ya, Yohanes ini nggak banyak bicara tentang kelahiran Kristus, tapi luar biasa. Dia menulis tentang Kristus secara pribadi, sangat mendalam. Ya, ini bukan di kitab Yohanes, tapi surat Yohanes, 1 Yohanes. Ya, kita akan baca di ayat 1 sampai 4, tapi kita akan bertahap begitu. Di 1 Yohanes 1 ayat yang pertama, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Ya, Sang Firman ini yaitu Kristus sendiri. Ya, kalau di kitab Yohanes kita belajar ayat 1-2, ya, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah sendiri, ya kan? Lalu Firman itu menjadi daging, mewujud rupa dalam Kristus Yesus. Ya, ini menarik. Jadi Rasul Yohanes merasakan kedekatan yang begitu dalam dengan Kristus. Ya, dia menggambarkan, ya, bahwa keintiman bersama Allah dia rasakan lewat pribadi Yesus. Ya, eksistensi Firman yang mewujud nyata dalam daging, dalam kemanusiaan Kristus, menjadi kabar sukacita bagi bangsa-bangsa, terutama bagi para murid. Makanya, ya, mereka merasakan pengalaman yang spesial. Dia melihat Allah, dia bisa mendengar, bahkan dia bisa meraba. Betul? Ini pengalaman yang menarik. Bayangkan, ingat satu perikop yang lain ketika Tuhan Yesus hendak diserahkan menjelang hari-hari menjelang penyerahannya. Pernah dia berkata, aku akan pulang ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Kamu jangan sedih. Satu hari kelak aku akan datang kembali. Begitu intimnya, chemistry yang terbentuk antara guru dan murid. Ya, itu begitu dekat. Dan itu menjadi sesuatu pengalaman bagi para murid. Secara indrawi dia bisa ngecap betapa kehadiran Kristus menjadi penghiburan bagi mereka, menjadi jawaban, menjadi
sukacita dalam kehidupan mereka hari ke hari. Ini mempengaruhi cara mereka hidup, baik secara jasmani, ragawi, maupun jiwani. Mereka punya semangat sama seperti gurunya. Dan impartasi antara guru dan murid ini semakin dalam. Walaupun sempat drop, bukan? Ketika Tuhan Yesus diserahkan, mengalami masa sengsara dan harus menyerahkan hidupnya bagi penebusan setiap kita dari setiap dosa-dosa kita. Secara rohani mereka mengalami kuasa Allah dalam Kristus. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita juga punya keintiman yang sama dengan Tuhan kita? Ya. Tanpa itu, pengenalan kita tentang Tuhan kita, Sang Firman itu akan sangat prematur. Saudara, pengalaman dengan orang-orang yang dekat dengan kita pasti memberi pengaruh yang luar biasa, bukan? 1 Yohanes 1 ayat yang kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Kristus datang tidak hanya memberi sukacita, kesukaan yang besar bagi bangsa-bangsa, tapi juga suatu pengharapan tentang hidup yang kekal. Kenapa? Ini menarik. Ya. Ketika engkau percaya kepada Kristus, ya. Yesus katakan apa? Engkau juga percaya kepada Bapa. Dia katakan apa? Kalau kamu gak percaya bahkan kepadaku, lihat apa yang Tuhan karyakan, yang Bapa karyakan lewat yang aku kerjakan di dunia ini. Ya. Tapi rupanya itu gak cukup. Ya, bagi ahli agama, orang Farisi, sidang Sanhedrin, mereka menolak keilahian Kristus. Bahkan menggugat, wah ini pelecehan ini kepada Bapa, ya kan? Tapi Yesus sendiri katakan di titik terakhir, kalau kamu gak percaya sama aku, ya udah. Tapi percayalah kepada Bapa lewat apa yang Dia kerjakan lewat hidupku. Ini yang menarik. Hidup yang kekal ini menjadi jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ini yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes, ya, kepastian hidup kekal bagi yang percaya pada rancangan Allah bagi manusia dan dunia. Ya. Saudara, terkadang ya, hidup yang kekal ini disepelekan. Yang lalu pernah saya sampaikan di Youth, apapun yang boleh terjadi, harga mati, jangan pernah lepaskan iman percayamu kepada Kristus. Godaan boleh datang, pencobaan boleh hadir, tekanan secara iman mungkin kita akan alami. Ya, saya katakan Yesus bukan martir loh. Dia menebus dosa kita, tapi para murid meneladani Kristus dan dia menyatakan bahwa mereka siap jadi martir bagi Kristus. Tapi satu hal, rancangan Bapa dalam Kristus tidak pernah bisa terbendung. Ya, kemarin waktu perayaan Natal, mau drama kayak apapun, Herodes, ya, lalu orang Majusi, lalu Yusuf dan Maria, gak bisa menahan rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Ya kan? Herodes begitu kejam, dia perintahkan apa? Semua bayi di bawah 5 tahun, di bawah 2 tahun harus dibinasakan. Ya. Tapi rencana Tuhan, rancangan Tuhan enggak terbendung, Bapak Ibu Saudara. Tuhan pakai cara-cara yang ajaib, yang di luar pikiran manusia. Dan ini yang menggetarkan
si jahat, si iblis. Ya kan? Mau apapun mereka berbuat, nggak akan bisa menahan rencana Tuhan dinyatakan. Yang kedua, saudara, pencerahan Tuhan itu mengalahkan kegelapan. Terang. Yesus pernah katakan, Rasul Yohanes juga menulis, aku adalah terang dunia. Betul? Kegelapan tidak bisa menguasainya. Kegelapan tidak bisa mengalahkannya. Kegelapan ini bicara kejahatan. Dunia boleh jahat karena di bawah kendali kuasa si jahat, si iblis. Tapi itu nggak berarti bagi Kristus. Tuhan nyatakan pengorbanannya bagi setiap kita. Nah, tujuannya apa? Supaya menghasilkan kehidupan kita yang kudus. Lewat pengorbanan Kristus, oleh darah Kristus, menebus kita, memulihkan hubungan kita dengan Bapa, merekonstruksi semua hal yang buruk, kutuk, ya kan? Itu dipulihkan. Sakit penyakit, ya, kegagalan, kesedihan, ya, tangisan. Bayangkan, Israel pernah menjadi negara yang masyhur. Kerajaannya begitu luar biasa. Saul mengawali, Daud meneguhkan, Salomo memasyurkan begitu rupa. Banyak bangsa-bangsa tunduk, ya, lewat kebesaran Salomo. Tapi setelah itu jatuh habis. Karena mereka melupakan Allah. Mereka nggak punya imam, nggak punya nabi yang didengar. Dan mereka meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Ya. 2 Tawarikh 5 Asa menyatakan Tuhan itu sudah nggak ada di tengah-tengah kita. Ya. Kita nggak punya nabi lagi yang ngingetin kita. Kita nggak ada lagi imam yang mengajar kepada kita, guru-guru yang mengajar kepada kita. Kita kehilangan jati diri, kehilangan identitas. Nah, ini yang menjadi masalah. Tapi ya, God's enlightenment, pencerahan ilahi itu luar biasa. Saya pernah ngomong sama Tasya mungkin 2 minggu yang lalu tentang ini. Sederhana ya, ketika saya dalami, rupanya pencerahan itu nggak bisa didapatkan manusia lewat apapun. Lewat pengetahuan dia, ya, inteligensia dia, kekuasaan dia, nggak akan bisa. Orang-orang pintar silih berganti, naik turun, timbul tenggelam di dunia ini. Punya kekuasaan menaklukkan satu sama lain. Tapi semuanya sia-sia. Itu yang dicari manusia, tapi mereka nggak pernah puas. Pertolongan sejati, sukacita sejati hanya ada di dalam Kristus lewat apa yang Dia kerjakan, Dia nyatakan. Saudara, ayat yang ketiga, apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan, ya, kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Ayat yang keempat, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara, ketika kita memahami, ya, bahwa Allah sudah mengerjakan yang terbaik bagi kehidupan kita, hadir menghampiri umatnya, mencerahkan lewat pengorbanannya bagi setiap manusia. Apakah kita hanya menyimpannya sendiri? Paulus saja katakan, Yohanes katakan apa? Siarkanlah,
Beritakanlah, ya, siarkan, wartakan, kabarkanlah, beritakanlah, wartakanlah kabar keselamatan itu, evangelion itu, kabar kemenangan atas si jahat. Tuhan bilang inilah karya terbaik, puncak karya rencana Allah bagi setiap manusia. Pengorbanan yang tidak bisa dinilai. Saat kita dalam dosa, saat kita meleset dari target yang Tuhan inginkan, saat kita jatuh dalam kejahatan, ya, saat kita dalam kondisi yang tidak ideal bagi Allah, tapi kita dibenarkan. Sukacita sejati yang sempurna hanya dari Allah dalam Kristus. Ya, kita nggak pernah akan dapatkan. Berapa kali saya di komunitas kecil, gereja kecil di bawah, saya ngomong dengan tegas, teman-teman, kalau sampai hari ini belum ketemu pasangan hidup, ya, apakah ketika kamu ditantang untuk lepaskan Kristusmu, untuk menikah dengan pasangan yang tidak seimbang dengan engkau, kamu akan menjalaninya? Saya tanya begitu. Enggak loh kak, enggak. Ya, sampai hari ini dia bertahan. Sempat mau saya jodohin sama temannya Pak Pendeta Agus, Pak. Mau sama pendeta jadi ibu pendeta, ya nggak apa-apa kalau memang jadi jodohnya dari Tuhan, ya. Cuma saya nggak tahu berlanjut apa enggak. Pelayan Tuhan, guru sekolah minggu, punya karir bagus, siap lepaskan karir, nggak masalah mas, ya, luar biasa. Jadi hidup di dunia ini apa sih yang kita cari? Kalau Tuhan sudah penuhkan lewat Kristus, it's enough, itu cukup, ya. Hari-hari ini apa yang menjadi pergumulan kita? Mungkin kita kehilangan sukacita. Kita khawatir dengan hidup ini, ya, ulangan, evaluasi, ya, belum lagi ujian nasional, belum lagi ujian skripsi, tugas akhir, ya, tesis belum kelar-kelar, banyak hal yang kita pikirin, ya. Jangan kehilangan sukacita kita. Nah, sukacita ilahi itu juga merestorasi kualitas relasi kita dengan Allah, baik dengan Allah Bapa dan Allah Anak, ya. Hubungan yang lepas, hubungan yang renggang itu, hubungan yang hilang itu diperbaiki, dan Tuhan yang inisiasi, bukan kita, ya. Kebudayaan yang berkembang saat itu, kebudayaan Yunani, ya, bahkan mundur sedikit, Roman berkuasa 400 tahun sebelum Kristus lahir. Kebudayaan, pengetahuan begitu maju saat itu, ya. Tapi mereka sia-sia mencari figur Allah yang sebenarnya, nggak pernah ketemu, ya. Dan menarik, Alkitab Perjanjian Baru kan ditulis dalam bahasa Yunani, ya. Pengaruhnya sudah luas waktu itu, bahasa Yunani, kebudayaan Yunani. Rupanya Allah sudah mempersiapkan itu semua untuk kehadiran Kristus. Jadi ketika para rasul menulis kesaksian mereka, semua rasul yang terdepan adalah Paulus, mereka menulisnya dalam bahasa Yunani. Supaya apa? Warta keselamatan, kesukaan besar itu benar-benar bagi seluruh bangsa. Menarik kan? Kenapa nggak pakai bahasa Ibrani? Yesus orang Ibrani, orang Yahudi. Tapi bahasa bangsa lain yang dipakai untuk menyatakan kesukaan besar itu. Yang ketiga, saudara-saudara, sukacita ilahi itu juga membangun relasi yang sehat antara kita dengan sesama kita. Jadi mustahil, jadi bohong besar kalau kamu gak ada kasih. Ya, di ayat 8-10 Yohanes menulis, kalau kamu gak ada kasih,
kamu berdusta. Ya, Allah nggak ada di dalam engkau. Kalau engkau mengasihi Allah, kamu juga harus mewujudkan kasihmu kepada sesamamu. Ya, saya kagum sama komunitas youth. Jujur, kalau ada teman datang disambut dengan begitu rupa, ketika pulang, ya, dilepas dengan, ya, mungkin kita bersedih ya, tapi dirayakan rupanya tadi siang ya. Diko pulang, ya, selesai studinya di Semarang, dilepas dengan semua menyatakan apresiasi apa yang dikerjakan Deko. Relasi yang begitu mendalam. Ini gambaran pribadi yang mengenal Kristus, keselamatan dari Kristus, harus bisa juga menyatakannya dengan sesama kita. Dan itu tanpa pamrih, tanpa ada sekat-sekat kepentingan atau hubungan timbal balik yang mungkin gak seimbang. Oh ya, kita gak sulit mendapatkan yang seimbang, ya. Tapi pikirkanlah bahwa Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Kerjakan baik juga bagi orang lain, walaupun itu tidak menguntungkan bagi kita. Benar? Kristus juga buat apa tinggalkan tahta surga untuk kita, ya. Zona nyaman ada di sana, tapi hanya untuk selamatkan setiap kita. Kabarkanlah sukacita sejati itu, sukacita yang tulen, yang asli, yang murni, yang tidak pernah dibuat-buat, yang gak bisa kebeli dimanapun kita cari, ya, hanya tersedia di dalam Tuhan. Hanya Bapa yang kasih lewat kehadiran putranya di dunia ini bagi kita. Kiranya perenungan kita malam hari ini boleh menghantar kita untuk kita belajar menjadi saksi-saksinya di kehidupan kita berikutnya, ya. Kalau selama ini belum menyaksikan cinta kasih Tuhan, belajar menyaksikan lewat apapun yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita, ya. Perbuatan baik anak-anak Tuhan itu harus nyata, harus bisa tergambar, tersirat, ya, bahkan tersurat nyata. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat kita mengabarkan kesukaan besar itu bagi setiap makhluk, bagi seluruh bangsa. Tuhan Yesus memberkati.